Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kanza dari Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 250501209. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan toleran sosial eksperimen terkait tauhid di lingkungan masyarakat oleh Ustadz Ihsanul Aulia Rabbani. Di sini saya sudah bersama Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya izin bertanya terkait beberapa hal tentang tauhid sosial di lingkungan masyarakat. Ustaz bisa memperkenalkan diri yang lebih dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Aulia Rabbani. Saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro dan insya Allah mempunyai kredibilitas di dalam hal tersebut. 10 tahun saya mondok di sana di Jawa Timur. Jadi kemudian kalau mengenai tauhid sosial itu insya Allah kita akan uraikan baik dari segi pengertiannya, mungkin dalilnya juga akan kita tambahkan untuk menyesuaikan terhadap tema dan topik yang akan dibahas. Oke, baik. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid sosial dan bagaimana realisasinya dalam kehidupan masyarakat? Tauhid sosial itu menurut saya adalah pemahaman keesaan itu bukan hanya terkungkung di dalam aspek teologis, tetapi justru lebih praktek sosial kemasyarakatan seperti keadilan, solidaritas, kemudian kemanusiaan. Nah, konsep ini dibuat justru untuk mendukung individu orang beriman itu untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Nah, apakah ada dalil di dalam Quran hadis mengenai hal ini? Dan bahwasanya memang ada itu. Terus dalilnya mana? Kalau kita itu beriman tidak memandang terhadap aspek teologis saja, tetapi juga di dalam masyarakat. Jadi begini, Nabi bersabda, "Man nafasa al-muslimin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah." Jadi barang siapa yang melonggarkan kesulitan dari orang Islam, orang mukmin, dari satu kesulitan di dunia, Allah longgarkan kesulitannya di akhirat. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi orang yang menutupi aib saudara muslim yang lain, maka Allah tutupi keburukannya nanti ketika di akhirat. Allah fi aunil abdi, maka abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong saudaranya, seseorang iman tersebut, tergantung bagaimana dia menolong saudaranya. Nah, ini konsep sosial bahwasanya iman tersebut bukan terkungkung pada konteks individu, tetapi juga pada masyarakatan. Itu. Pertanyaan keduanya, mengapa praktik toleransi dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi tauhid sosial? Baik, toleransi itu ya memahami perbedaan. Jadi seorang iman itu memahami bahwasanya perbedaan itu memang kehendak Tuhan gitu. Karena dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada jauh, ada dekat, ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang iman, ada juga orang kufur. Nah, di dalam bertoleransi ada contoh dari Nabi. Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Apakah Nabi serta-merta menyuruh Nabi untuk langsung beriman seperti imannya Nabi? Tidak, tapi dakwahnya Nabi dengan cara halus dan cara hikmah. Apakah pamannya Nabi beriman? Belum tentu juga. Karena sesungguhnya innaka latas iman akhbatta wa latunallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada seseorang yang kau cintai, tetapi yang memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi konsep toleransi ini memahami pemikiran kita bahwasannya orang itu tidak mesti beriman. Karena ada di dunia ini orang-orang yang kufur terhadap Allah. Makanya dalam Al-Quran difirmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang beruntung itu orang yang suci hatinya, orang yang rugi, orang yang tidak beriman. Ya, ada orang tidak beriman, ada orang iman. Ini sudah sunatullah seperti itu. Maka toleransi di dalam beragama ini penting supaya saling menjaga sosial dan solidaritas antara sesama individu, baik dia sesama orang beriman atau di luar keimanan itu sendiri. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana kegiatan sosial dapat dijadikan sebagai eksperimen
penerapan tauhid sosial di lingkungan masyarakat? Baik, kegiatan sosial itu kan kalau eksperimennya berupa sikap ya. Sikap, kemudian dia ada pola relasi di situ. Kegiatan sosial juga ada hubungan satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dahulu di Madinah itu bukan hanya orang-orang iman yang ada di sana, tetapi juga ada beberapa orang Yahudi yang mereka membayar upeti kepada orang iman. Jadi orang kafir itu tergolong menjadi dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi yang memusuhi Islam, memerangi Islam. Tapi ada orang kafir yang membayar upeti kepada orang Islam dan taat pada aturan Islam, walaupun secara hati mereka belum beriman pada Allah. Ini kafir zimmi namanya. Nah, kegiatan sosial dapat dilakukan seperti ini. Itulah yang menjadikan orang Islam itu terpandang baik di hadapan orang selain Islam. Karena mereka bersosial itu dengan orang-orang non-muslim tersebut tidak ada batasan di dalam sosialnya. Kalau di dalam akidah tentu berbeda. Nah, jadi pernah juga Sayyidina Ali bekerja kepada orang Yahudi. Pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan orang Yahudi. Pernah juga antar sesama umat beragama itu saling kolaborasi diskusi terhadap keagamaan. Jadi demikian itulah yang menjadikan persatuan di antara sosial tanpa membeda-bedakan siapa yang menjadi tujuan atau menjadi figur yang berhadapan dengan orang muslim itu sendiri. Ya. Baiklah, sekian dari wawancara ini. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan atas penyampaiannya mengenai wawasan toleransi sosial tauhid bermasyarakat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.